Halo guys, kali ini kita mau lanjut jalan-jalan ke pantai Parangkusumo. Tapi sebelumnya kita mau mampir dulu di wisata Gumuk Pasir. Yang mana daya tarik utama Gumuk Pasir adalah terletak pada keindahan gundukan pasirnya. Kumpulan pasir halus tersebut menyerupai gurun pasir yang terbentuk secara alami. Pasir-pasir ini merupakan material vulkanik Gunung Merapi dan Graben Bantul yang terbawa arus oleh Kali Opak dan Kali Progo, yang kemudian berlahan terbawa hembusan angin pantai dan jadilah gumuk pasir. Tak banyak yang tahu, gumuk pasir ini merupakan fenomena langka yang hanya terjadi di 4 negara. Keempat negara tersebut adalah Filipina, Vietnam, Meksiko, dan Indonesia, lebih tepatnya di Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul. Gumuk pasir di Parangkusumo ini menjadi salah satu warisan dunia dan merupakan satu-satunya tempat sunboarding di Asia Tenggara. Gumuk pasir di pantai Parangkusumo ini juga pernah digunakan oleh artis Cinta Laura untuk membuat video klip lagu Tulalit. Juga pernah digunakan sebagai video klip Gala Bunga Matahari yang dibintangi oleh Gempi Viral. Juga pernah digunakan sebagai lokasi syuting film Ada Apa Dengan Cinta atau AADC. Untuk main ke gumuk pasir ini kita hanya dikenakan biaya parkir saja. Karaoke, yang mau karaoke dapat karaoke semua guys. Ini kalau malam keren. Karaoke biasa itu. Oke guys, ini kita mau lanjut ke pantai Parangkusumo dulu. Mungkin yang sering lewat jalan pintas ini sudah tidak asing lagi sama bangunan-bangunan kiri kanan kita ini. Ya, kiri kanan kita ini tempat karaokean semua yang lagi pusing-pusing ingin melepas stres. Selain ke pantai, di sini juga terkenal akan komplek karaokeannya. Alamatnya ini yang ada di Jalan Mancingan, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Kalau mau ke sini ingat ya, cuma karaokean saja, jangan aneh-aneh. Selatan komplek karaokean ini juga terdapat pemandangan yang begitu indah, yang mana sepanjang jalan kita bisa melihat keindahan pantai Parangkusumo. Kita juga bisa mampir atau nongkrong di bahu-bahu jalan yang ada di pantai Parangkusumo sambil menikmati pemandangan hamparan laut lepas yang luas. Bawa pacar atau gebetan duduk di bahu jalannya ini saja sudah romantis. Jadi tempatnya sangat cocok nongkrong di sore hari sambil menunggu view sunset yang sangat indah. Yuk, yang penasaran langsung merapat ke sini. Yang nggak boleh masuk itu di mananya? Halo guys, ini kita masih di Cepuri ke Parangkusumo. Di sini terdapat dua batu. Yang batu besar itu namanya Selo Ageng, yang batu kecil namanya Selo Sengker. Yang konon katanya dulu itu tempat duduknya penyembah Senopati sama Kanjeng Ratu Kidul. Ayo kita jelasin kisah sejarahnya guys. Oke guys, ini kita masih ada di pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo tidak hanya menyimpan keindahan ombak laut selatan dan gumuk pasir, namun juga sebagai tempat spiritual dan juga memiliki tempat yang disakralkan. Di utara pantai Parangkusumo terdapat bangunan yang disakralkan bernama Cepuri Parangkusumo, yaitu sebuah bangunan berwujud pagar keliling berwarna putih dengan dua gundukan batu di dalamnya. Pagar keliling berwarna putih ini disebut dengan Watu Gilang. Sedangkan sebuah batu di dalamnya yang berukuran besar diberi nama Selo Agung dan batu berukuran kecil diberi nama Selo Sengker. Kedua batu tersebut konon pernah menjadi tempat duduk penyembahan Senopati dan tempat duduk Kanjeng Ratu Kidul, yang dulunya dipercaya menjadi lokasi pertemuan antara Raja Mataram Islam dan Ratu Pantai Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Sebagian masyarakat sekitar mempercayai bahwa pantai Parangkusumo ini sebagai gerbang utama untuk menuju ke istana atau keraton gaib penguasa Laut Selatan.
yang mana pada tahun 1991 Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta membangun pagar keliling yang disebut dengan Watu Gilang, lengkap dengan sebuah gapura yang menghadap ke arah selatan sebagai pintu masuknya. Cepuri Parangkusumo ini merupakan milik Keraton Yogyakarta dan juga telah ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya daerah istimewa Yogyakarta. Oke guys, kali ini kita mau bahas Cepuri Parangkusumo. Cepuri Parangkusumo konon menjadi bukti jejak keberadaan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati di pantai Laut Selatan, yang mana Panembahan Senopati bercita-cita ingin menjadi raja di Pulau Jawa, yang kemudian dikisahkan saat Panembahan Senopati melakukan semedi di Laut Selatan dan terjadilah gelombang ombak yang sangat besar. Gelombang ombak tersebut memiliki air panas dan mematikan segala makhluk. Gelombang itu juga merobohkan tumbuh-tumbuhan yang berada di daratan serta mengganggu makhluk-makhluk pengikut Nyi Roro Kidul. Oleh sebab itu Nyi Roro Kidul menghadap Panembahan Senopati dan memintanya untuk berhenti bersemedi. Dan saat pertama kali Nyi Roro Kidul bertemu dengan Panembahan Senopati, mereka pun saling jatuh cinta. Yang kemudian mereka duduk di batu Selo Sengker dan Selo Agung ini. Singkat cerita, terjadilah percakapan antara Panembahan Senopati dan Ratu Kidul. Pertemuan ini juga ternyata membuat salah satu ambisi Panembahan Senopati terwujud, yaitu Nyi Roro Kidul siap membantu mengabulkan permintaan Panembahan Senopati untuk menguasai Mataram lewat sebuah ikatan perjanjian. Sebagai gantinya, Nyi Roro Kidul meminta Panembahan Senopati dan keturunannya bersedia menjadi suaminya. Kemudian demi mewujudkan ambisinya, Panembahan Senopati menyetujui perjanjian tersebut. Tapi dengan tambahan satu syarat, yaitu perkawinan tersebut tidak boleh menghasilkan anak. Dan setiap setahun sekali Panembahan Senopati diminta untuk memberikan sesajen atau ritual di pantai Laut Selatan. Panembahan Senopati itu sendiri adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Legenda inilah yang mendasari keyakinan masyarakat setempat perihal adanya hubungan antara Keraton Yogyakarta dan Ratu Pantai Selatan. Cepuri Parangkusumo ini juga menjadi salah satu bukti sejarah tentang pendirian kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Halo guys, ini kita lagi di Pantai Parangkusumo. Kita mau jalan-jalan ke Pantai Parangkusumo dulu bentar guys. Yuk. Sat. Guys, Pantai Parangkusumo. Ya. Dah, kesat lewat sini, Sat. Ayo. Oke guys, di Pantai Parangkusumo ini selain memiliki tempat yang disakralkan, juga menjadi tempat acara ritual labuhan yang digelar setahun sekali, yaitu pada tanggal 30 bulan Rajab dalam kalender Jawa atau setiap tanggal 30 Januari untuk memperingati bertahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Acara labuhan ini selalu dipusatkan atau diawali dari Cepuri Parangkusumo, yang kemudian diarak menuju ke bibir Pantai Parangkusumo. Setelah itu sesajen atau hasil bumi dihanyutkan ke Laut Selatan. Upacara labuhan Parangkusumo ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk mengungkapkan rasa syukur atas berkah alam, juga pengharapan kesejahteraan dan kedamaian bagi warga Yogyakarta, juga sebagai tanda penghormatan kepada leluhur yang telah menjaga Pantai Parangkusumo, dan permohonan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian ada beberapa hal yang dilakukan dalam upacara labuhan Parangkusumo ini. Yang pertama, membawa ubah rampe ke bibir Pantai Parangkusumo. Ubah rampe itu sendiri adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam upacara adat, seperti jajanan pasar, tumpeng, kemenyan, dan lain sebagainya. Kemudian menjatuhkan atau menghanyutkan ubah rampe ke Laut Selatan, serta membawa benda-benda labuhan seperti pakaian, hasil bumi, dan sesajen. Yang mana labuhan ini berasal dari kata labuh, yang artinya sama dengan larung atau membuang sesuatu ke dalam air sungai atau air laut. Yang mana asal mula upacara labuhan ini konon pada masa pemerintahan Panembahan Senopati yang mencari dukungan moral dari Kanjeng Ratu Kidul, yaitu Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, untuk memperkuat kedudukannya. Sebagai imbalannya, Panembahan Senopati harus memberikan persembahan,
yang diwujudkan dalam bentuk upacara labuhan, yang kemudian menjadi tradisi kerajaan Mataram hingga sekarang. Namun upacara labuhan Parangkusumo kini menjadi ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan alam. Oke guys, kali ini kita mau bahas aktivitas dan fasilitas apa saja yang ada di Pantai Parangkusumo. Yang pertama, halaman parkirnya sangat-sangat luas, dikarenakan Pantai Parangkusumo ini bersebelahan langsung dengan Pantai Parangtritis. Selanjutnya tersedia juga musola, toilet, dan kamar mandi. Juga tersedia warung-warung makan dan jajanan tradisional. Selanjutnya di barat Pantai Parangkusumo juga tersedia tempat karaoke sepanjang jalan. Dan juga keindahan gumuk pasir yang terletak di area Pantai Parangkusumo. Di situ kita bisa bermain sandboarding. Selanjutnya di utara Pantai Parangkusumo ada juga tempat yang disakralkan, yang dipandang mistis dan keramat, yaitu Cepuri Parangkusumo. Dan di sebelahnya juga terdapat alun-alun Parangkusumo. Dan di Pantai Parangkusumo kita juga bisa mandi atau bermain air di pinggir lautnya. Juga bisa bermain ATV atau naik kuda serta main layang-layangan. Dan yang pastinya kita bisa melihat keindahan view sunset yang sangat menawan. Guys, ini kita masih di Pantai Parangkusumo guys. Sunsetnya masih kelihatan guys. Kita foto-foto dulu. Main air. Kali ini kita mau bahas info menarik lainnya tentang Pantai Parangkusumo. Yang pertama, Pantai Parangkusumo ini selalu ramai dikunjungi oleh para penziarah. Dan banyak pula penziarah yang menginap di Cepuri Parangkusumo untuk memanjatkan doa. Yang ingin merasakan pengalaman spiritual di Parangkusumo bisa bergabung dengan penziarah lainnya untuk berdoa bersama. Terutama di malam 1 Suro dan malam Jumat Kliwon, Cepuri Parangkusumo ini selalu ramai dikunjungi oleh penziarah. Selanjutnya, Cepuri Parangkusumo ini juga sering disebut dengan Batu Cinta, yang mana dikisahkan saat Nyi Roro Kidul pertama kali bertemu dengan Penembahan Senopati. Keduanya saling jatuh cinta dan membuat ikatan perjanjian. Legenda inilah yang membuat masyarakat dan penziarah percaya bahwa segala hajat yang dipanjatkan di Batu Cinta akan terkabul. Selanjutnya, Pantai Parangkusumo ini juga ramai pengunjung di bulan Rajab untuk melihat acara labuhan yang puncaknya diadakan pada tanggal 30 Januari kemarin. Selanjutnya, Pantai Parangkusumo ini juga selalu mengadakan festival layang-layang skala internasional yang selalu diadakan setahun sekali pada bulan Juli. Festival ini selalu dihadiri lebih dari 10 negara yang ikut berpartisipasi. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di Pantai Parangkusumo. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you.